Pak Saman sedang siap-siap? Insya Allah Bu, sekedap. Berarti besok 4 orang lagi ya? Pas. Sepertinya besok penampilannya akan lebih hebat lagi ya. Sudah beres persiapannya. Ya, silakan Pak Saman. Loading Pak Salman. Iya Pak, lagi ini agak mohon maaf sebelumnya ini putus sama mungkin agak berisik karena rumahnya di pinggir jalan. Boleh, nggak apa-apa. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, izinkan Bapak buat ini ya, menambahkan dulu poin sebentar. Nah ini sudah tampil. Ini yang akan kita pelajari hari ini nih, sudut kaitannya dengan hubungan antar sudut. Nah, untuk awalan, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah ya. Ada yang sakit nggak hari ini? Ada Tantri, Pak. Pak. Ada. Siapa? Yang sakit Tantri sama yang Tantri izin ya. ada Iya juga Asep. sakit. Oh, Tantri sakit, Asep izin. Nah, semoga yang sedang sakit nih Tantri, semoga Allah berikan kesembuhan ya, sakitnya menjadikan penggugur dosa. Oke, amin. Nah, sudah siap belajar belum? Anak-anak, Insya Allah siap, Pak. bukunya udah ada belum? Alat tulisnya keluarin dulu tuh. Bulan belum dikeluarin pensilnya. Oh iya Pak, ini lagi berusaha mengeluarkan Pak. Oh, siap. Itu Abdul. Sepatunya dipakai Abdul, jangan nyeker. Iya, Pak. Baik, Pak. Basah, Ya. Pak, hujanan kemarin. Oh, basah ya. Kalau basah Iya, mah Pak. nggak apa-apa Abdul, daripada Pantesan bau dari ya. tadi bau Pak. Oh ternyata Bau ya sepatu di Abdul kelas. ya. Dikeluarin aja Iya, Abdul, maaf ya, maaf. dijemur. Iya, baik, Pak. Siap. Ya, nggak apa-apa pengecualian. Jangan main genangan air terus ya Abdul ya. Enggak, Pak. Kemarin dijemur. Kehujanan. Oh iya kehujanan ya, maaf. Canda Abdul. Oke, sekarang ini udah pada siap semua. Leader kelas, silahkan pimpin doa dan cek kehadiran kelas setelah berdoa ya. Silahkan Rona untuk pimpin kelasnya. Oke, baik Pak. Ya, teman-teman semuanya, sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Selesai. Amin. Kalau kehadiran mah tadi ya, Rona ya, Tantri sakit, Ilhamnya izin ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang sebelum belajar nih, cek kelas kaliannya. Masih ada sampah nggak? Itu papan tulisnya tuh di ujung belum dihapus. Siapa yang piket?
Coba dicek dulu. Asep Bapak yang piket, Pak. Oh, Asepnya izin ya. Coba Sofi tiket juga kan hari ini ya? Baik, Bapak. Tapi tadi saya udah Ya, nyapu, Bapak. nggak apa-apa, kasihan Asepnya lagi izin. Pahala Nanti Sofi, Pak. giliran nanti Asep gantiin kamu. Baik, Bapak. Saya hapus dulu ya, Pak. Iya, makasih Sofi ya. Silahkan tuh yang ada di kolong mejanya masih ada sampah. Tadi habis istirahat kan ya? Nah, sekarang ingat aturan kelasnya ya. Kalau di kelas ini, makan boleh nggak? Nggak Enggak. boleh, Pak. Boleh, Pak. Kata Bapak. Enggak ya. Kalau minum boleh nggak? Boleh. Boleh, Pak. Boleh kalau Boleh minum. ya. Minum Kalau boleh. cemilan-cemilan boleh nggak Terus? Pak? Kayak coklat gitu Pak? Boleh nggak? Oh, kalau cemilan boleh, Evi, tapi kamu harus bagi ke semua temannya termasuk Bapak. Ada nggak? Enggak cuma Ya, satu Pak. buat Evi sendiri jarang Pak. ngasih Evi. Kalau nggak ada mah jangan dimakan dulu, Evi tahan ya sedikit sebentar. Iya deh Pak, siap. Iya, terima kasih Evi ya. Kalau misalkan Pak. ngobrol, boleh nggak? Enggak, Pak, nggak boleh Iya. ngobrol. Boleh kalau diskusi mah ya, tapi kalau ngomongin BTS, ngomongin konser Westlife kemarin, nah itu nggak boleh. Ya, kayak gitu Ya ya. tuh Pak Sopi biasanya suka ngobrol gitu. Iya ya, Atau Siti punya yang stikernya ngajakin, banyak kan? Bapak. Oh, Siti yang Sofi sama Siti ngajakin. biasanya, Pak. Oh, Wulan nggak ikutan Wulan? Enggak, Pak. Saya enggak ke Sama aja BTS. Wulan Enggak. Saya juga. mah ke ini. Sukanya Wulan apa Wulan? Ya, Enggak ada, Pak. sukanya Super Junior Wulan ya? Itu banget, Pak. Saya banget itu. Ada, udah ya. Kesukaan apapun kalian, tetap ngobrolnya berada di diskusi ya. Oke, sekarang terakhir tepuk tangan semuanya. Ya, tepuk tangan. Hentikan, bilang takbir, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum Ya, dikomando udah ya. terasa belum? Oh, belum dikomando belum. ya? Ayo Ya, tuh sekali Pak, lagi dikonserin dulu, takbir, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ini pelajaran terakhir nih, biasanya ada benih-benih ngantuk. Nah, semoga dengan takbir tadi Allah kasih fokus ke kita semua ya. Amin. 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 Aduh, ya. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, kita bakal belajar sudut dan hubung-hubungan antar sudut. Nah, apa sih manfaat dalam sudut? Yang pertama, dalam ilmu matematika, kira-kira bakal dipelajari nggak lagi nanti sudut di sekolah, di pelajaran matematika? Belajar, Bapak. Dipelajari, ya. Pak. Iya. Apalagi nanti di SMA tuh ada yang namanya trigonometri, hubungannya sama sudut semuanya. Nah, sekarang kalian di kelas 7 harus menguasai dasar-dasarnya dulu, biar nanti ke depannya bisa lebih pintar lagi. Yang kedua, dalam ilmu lain, coba ada nggak sudut kalian belajar di ilmu yang lain selain matematika? Pernah, Pak, dilihat di Ada apa? atap rumah. Ini IPA. Di mana? IPA, Bapak. IPA juga Oh, di suka IPA. pakai sudut-sudut gitu. Ya, ada sudut-sudutnya. Tadi ada yang bilang di atap rumah. Betul ya. Kalau di ilmu lainnya, salah satunya di fisika, suka pakai sudut-sudut ya. Kayak gitu. Nah, itu juga berguna nanti. Apalagi nanti hubungan antar sudutnya itu akan berguna. Nah, kalau tadi hubungannya sama di atap rumah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya, kalian banyak nemuin sudut. Kalian coba lihat sekitar kalian, ada sudut-sudut tidak? Banyak di pojokan itu, Pak, apa ruangan Di kelas itu pojokan, sama enggak? ruangan kelas. Iya, itu sudut, betul. Sudut. Tadi katanya di atap rumah ya. Berapa itu sudutnya ya? Gitu. Ada nggak kira-kira manfaatnya dalam kehidupan?
hubungannya antar sudut nanti di sudut itu sendiri ada nggak? Sangat bermanfaat Bapak. Apa manfaatnya? Itu Pak, kalau misalkan bikin gentengnya sudutnya kebesaran, nanti rumahnya aneh. Rumahnya aneh. Tapi kan ada rumah Padang gitu ya, yang sudutnya aneh tapi bagus itu Abdul ya. Oh gitu Pak. Nah, iya nanti itu betul dalam kehidupan ini mungkin estetika itu juga berpengaruh di sudut. Betul Abdul. Menurut kamu mungkin kelihatan aneh, tapi dengan di tangan yang baik, dengan sudut tertentu, merekanya mengerti sudut, nah itu akan menjadi sesuatu estetika yang luar biasa. Abdul juga bisa menilai nanti itu sudutnya bagus atau tidak. Ya, banyak sekali dalam kehidupan ini ya, sudut. Nah, sekarang Bapak mau ini ya, menyampaikan tujuan. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti kalian bisa menganalisis hubungan antar sudut. Nah, ada kata-kata yang baru nih, berpelurus, berpenyiku, satu lingkaran penuh, dan bertolak belakang dengan baik. Ya, nanti kedepannya seperti itu. Lalu, ingat nggak KKM kita berapa? Ya, KKM kita cukup tinggi ya, itu 80. Nah, jadi belajar dengan baik ya. Nah, karakter yang ingin dimunculkan lewat pembelajaran ini adalah teliti. Kalian bisa teliti, nanti bisa mandiri ya. Mandiri dalam segala hal, salah satunya berpikir dan bisa disiplin dalam belajar. Nah, lalu ini di awal ya. Nah, kemarin kalian udah belajar sudut ya, sudut. Belajar sudut, belajar cara nulis sudut, sudut apa aja. Nah, kira-kira ada yang ingat nggak kemarin apa itu sudut? Ada yang masih ingat? Perpotongan 2 garis bukan Pak? Perpotongan 2 garis. Oke. Iya, Bagus. Ada jawaban yang lain? Pertemuan 2 sinar bukan? Pertemuan 2 dulu sinar. mah, Kalau dulu mah gimana, Rona? Sinar apa Wulan? Sinar apa? Kalau dulu mah di SD Pak pernah sudutnya ada yang sudut tumpul, lancip, siku-siku. Begitu. Betul, itu macam-macamnya, Rona. Ada sudut lancip, ada sudut tumpul, ada siku-siku. Betul. Ya kemarin juga kita udah belajar kan ya. Betul, Rona. Terus tadi siapa kata Wulan ya? Pertemuan 2 sinar gitu ya. Ya betul ya. Kalau di pembelajaran kemarin, sudut itu adalah dibentuk oleh 2 sinar ya. Jadi sinar apa kata Abdul ya? Mungkin kemarin tidak memperhatikan ya. Jadi sinar itu garis yang terus-terusan gitu, bisa memanjang itu sinar ya. Jadi antara 2 sinar itu bisa dibentuk sebuah sudut. Itu kemarin materinya. Nah, bagaimana cara kalian menulis sudut? Ada yang masih ingat nggak? Nih kalau sudutnya seperti ini, kira-kira namanya sudut apa? Sudut AOB. Ya kan Pak? Sudut Sudut AOB. Ya. AOB. Betul ya. Bisa ditulis sudut BOA nggak? Bisa, Bapak, bisa. Boleh. Bisa, Pak. ya boleh. Yang penting, yang sudutnya itu yang di tengah ya, O-nya itu. Oke, jangan jadi BAO ya, gitu jadi salah. Kalau di sudut ini. Oke, bagus ya anak-anak. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini, kalian akan diberikan nanti sebuah permasalahan. Kalian bakal menelaah dan kalian boleh bertanya tentang hal yang belum dipahami dalam permasalahan tersebut. Lalu yang kedua, kalian akan dikelompokkan. Nanti di kelompoknya berdiskusi, saling bertanya dan menjawab. Jika ada yang perlu ditanyakan ke Bapak, ya silahkan ditanyakan. Harapannya kalian bisa menemukan penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang diberikan. Lalu kalian akan dibagikan dan mengerjakan bahan ajar secara kelompok. Nanti setelah dikerjakan, dipresentasikan, dan akan dikomentari oleh kelompok lain.
Nanti juga akan dikasih LKPD secara berkelompok sama, dipresentasikan juga ya hasil pengisian LKPD-nya dan juga dikomentari oleh kelompok lain. Nanti kalian akan merangkum dan menyimpulkan bareng-bareng sama Bapak di akhir. Lalu kalian akan mengomentari pembelajaran hari ini dan memberi masukan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, yuk berkelompok. Silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing ya, kan sudah dibentuk tuh kemarin yang apa? Yang sudah jago kemarin sudutnya sudah Bapak bagikan kelompoknya untuk pertemuan sekarang ya. Silahkan duduk berkelompoknya dan jangan lupa untuk membawa alat tulis dan buku yang dibutuhkan. Oke, sekarang ke permasalahannya. Silahkan coba dilihat. Ini ada sebuah gambar ya. Sebuah gambar. Ini ada permasalahannya. Coba Bapak minta Abdul untuk membaca permasalahan yang ada di layar. Baik, Pak. Area berikut adalah area industri wisata dengan 5 pemilik yang menguasai area itu di beberapa bagian, sesuai dengan investasi yang diberikan oleh pemilik tersebut. Akan dihitung area yang dimiliki oleh setiap pemilik berdasarkan sudut dari pusat area. Andi memiliki 1/6 dari keseluruhan area. Bandi dan Andi. Areanya saling berpelurus. Area Andi dan Candi saling bertolak belakang. Area Candi dan Dandi saling berpenyiku. Dan Andy memiliki sisanya. Bisakah kalian menghitung sudut area masing-masing dari pemilik area tersebut? Nah, bisa, Pak? Nah, oke. Silahkan coba masing-masing kelompoknya nih saling berkelompok. Coba dibaca. Ada pertanyaan-pertanyaan nggak yang muncul dari permasalahan ini? Yang kalian bingungin deh. Coba dari kelompoknya Rona ada pertanyaan nggak? Ada yang aneh-aneh nggak dari permasalahan ini? Iya. Iya, Bapak. Apa Ini coba? saya sedang mencerna, Pak. Mencerna dari masalahnya. Mencerna dari masalahnya. Nah kan kalian belum belajar nih, ada Ya. kata-kata yang aneh nggak? Pak mau Coba. tanya, Ya. kalau saling berpelurus, Saling berpelurus itu apa ya? Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau saling berpenyiku, Pak, itu apa ya? Lupa lagi. Nah, saling berpenyiku apa ya? Ya, emang belum belajar, Rona ya. Terus ada lagi nggak? bertolak belakang juga. Nah, bertolak belakang tuh apa ya? Nah, oke. Nah, di pertemuan kali ini kita akan observe dulu nih permasalahannya, dibiarin dulu. Kalian akan menganalisis apa sih berpelurus, apa sih bertolak belakang, apa sih berpenyiku ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut pakai GeoGebra ya sebentar. Oke. Sudah terlihat GeoGebranya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sebelum ini Bapak akan bagikan dulu bahan ajar yang berkaitan dengan ini semua ya. Permasalahan yang tadi, terus kalian bisa memahami berpenyiku, berpelurus, satu lingkaran penuh sama bertolak belakang. Coba Rona dibagikan ya bahan ajarnya ke setiap kelompok. Ini bahan ajarnya. Baik, baik, Pak. Mana kelompok 1? Ini ya kelompok 1. Ini kelompok 2. Yang belum kebagian Makasih, kelompok Rona. mana? Ya. Kelompok Kelompok Siti aku sudah kebagian belum? Belum Rona, aku di Iya. Ini
ini kelompok Sofi, ini kelompok Siti. Sudah Oke. semuanya, Pak? Terima kasih Rona. Nah, Ya. nanti kan di bahan ajar ada yang seperti ini ya kolomnya ya. Nanti kalian melengkapi tabel, kalian geser-geser nih garis BD ya. Kalau untuk berpenyiku, nanti ada yang berpelurus ya. Nanti kalian simpulkan nih hubungannya gitu ya dengan jumlah sudutnya, dengan besar sudutnya, satu lingkaran penuh ya. Itu apa sih? Nah, bertolak belakang. Nanti silahkan kalian isi ya tabel-tabelnya ya. Pakai GeoGebra yang ini. Silahkan digeser-geser aja. Nah, untuk yang berpenyiku, geser-geser sudut BD-nya ya. Iya, Pak. Coba ya, coba masing-masing kelompoknya explore sendiri ya GeoGebra-nya. Nanti kalian temukan apa kaitan antar sudutnya. Nih gesernya gini aja caranya ya. Juga bisa gini. Di explore ya. Coba sambil Bapak lihat kalian explore-nya betul tidak. Itu Evi, coba digeser-geser Evi. Sudah nomor berapa Evi? Iya, Pak. Saya belum selesai. Belum selesai. Ya Evi Iya. terus aja di-explore ya. Bareng Siap, teman-temannya. Pak. Iya. Sudah explore-nya ya. Oke. Coba sebelum ke presentasi nanti penyelesaiannya. Nah, apa yang bisa kalian temukan di sudut berpenyiku? Ada kelompok yang bisa menjawab, yang bisa menyimpulkan. Jadi Pak, saya Pak mencoba Pak. Ya. Jadi Gimana? ketika saya menggeser-geser di aplikasi di GeoGebra untuk sudut berpenyiku, berapapun itu sudutnya, jika dijumlahkan keduanya itu bernilai 90 Pak. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong buat kelompoknya Wulan. Wulan kan ya? Wulan Pak. Saya sama Ya. Rona Pak. Sekalian sekarang lagi. Ya, terima kasih. Luar biasa ini kelompoknya ya. Oke, kelompok yang lain coba. Ada yang bisa menyimpulkan tentang sudut berpelurus? Ya, Ada boleh, Pak. yang mau? Ya, boleh Abdul dulu. Kalau sudut pelurus, kalau saya gerak-gerakin, total sudutnya adalah 180 derajat, Bapak. 180 derajat ya, mau kayak gimana pun ya. Iya, betul, Bapak. Kalau saya jumlahin, 80 derajat. 90 derajat. Dan bentuknya memang garis lurus ya. Iya, betul, Bapak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kelompoknya Abdul. Ya, selanjutnya ada yang mau menyimpulkan dari kelompok yang lain? Tadi siapa yang sudah mau ya? Saya, Pak. Ya, silahkan. Siti. Ya, jadi
Yang sudut lingkaran penuh itu begitu digeser-geserkan itu jumlahnya 360 derajat, Pak. Ya, Masya Allah. Tepuk tangan atau untuk kelompoknya Siti. Ya, luar biasa ya. Keren ini. Semuanya keren lah ini mah. Ininya ya menganalisisnya, membaca dan mengeksplor geogebranya. Terakhir nih, coba kelompok terakhir untuk sudut yang bertolak belakang nih agak beda sedikit nih. Coba kelompoknya Sofi. Iya, Bapak. Ya, Kelompok apa yang bisa saya, kalian simpulkan? ternyata setelah saya geser-geser, Bapak, ternyata Iya, sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama ya, Bapak. sudut yang bertolak belakang itu bagaimana, Sofi? Besarnya sama. Besarnya sama, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat kelompoknya Sofi. Ya, betul ya. Bertolak belakang itu mau gimana pun, mau bagaimanapun, pasti besar sudutnya sama yang bertolak belakangnya ya. Ya, luar biasa kalian ya sudah bisa menyimpulkan. Nah, sekarang silahkan kerjakan di lembar di kolom terakhir di bahan ajar itu kembali ke permasalahan awal ya tentang Andi, Bandi, Candi, Dandi dan Endi yang punya saham di daerah wisata itu. Silahkan dikerjakan. Sudah ya? Ada kelompok yang mau tampil untuk mempresentasikan hasil penyelesaian permasalahan di awal? Ada tidak? Bapak saya boleh, Boleh, tapi Rona, hanya silakan. beberapa saja ya Pak, soalnya belum selesai. Oh, belum selesai. Ya nggak apa-apa, Rona. Silakan, nanti Ya, dilengkapi oleh kelompok lain. oke. Ya baik Pak, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Eh, Ayo kita selesaikan permasalahan di awal. Yang pertama itu Andi memiliki 1/6 dari keseluruhan yang berbentuk lingkaran. Artinya 1/6 dikali, karena lingkaran itu kan 360 derajat. Jadi 1/6 dikali 360 derajat. Jadi 360 dibagi 6. Jadi 60 derajat. 60 Itu. derajat, bagus. Kemudian yang kedua, Bandi dan Andi areanya saling berpelurus. Artinya area Bandi ditambah areanya Bandi sama dengan berapa ya? Andi tadi yang Andi teh tadi kamu teh 60 derajat 60, ya. betul. 60 derajat sama dengan 180 derajat ya. Jadi untuk area Bandi itu 180 derajat dikurangi 60 derajat. Jadi 120 derajat, Pak. Ya, betul. Lanjut. Untuk yang ketiga, area Andi dan Candi saling bertolak belakang. Artinya area Candi karena tadi Andi T60 derajat. Jadi si Candi juga karena bertolak belakang berarti sama Pak ya, 60 derajat. Ya, betul. Luar biasa. Kalau yang nomor 4, Nomor 4. nomor 5-nya belum Pak. Oh, Kelompok yang belum. lain ada yang Ya. mau bantu nggak ya? Ya, ada yang mau bantu nggak kelompok yang lain untuk presentasikan nomor 4 sama nomor 5? Ada?
Aku, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang nomor 4, area candi dan dandi saling berpenyiku. Tadi yang candinya itu 60 ya, Pak. Nah, Betul. jadi 60 itu Ditambah ditambah belum berapa? ya? 90 ya. Ya, Ya, belum. Tambah jadi 90. Jadi 90 dikurangi 60 ya, Pak. Jadi ya, 30. Yang 30 dandi. derajat. Betul. Ya, Nomor terus 5, untuk yang Andi, nah yang Andi tadi teh yang Andinya itu kan 60. 60. Jadi area Betul. area Andi ditambah 60 ditambah yang Bandi itu 120. 120, Iya, terus ditambah yang Candi 60, terus 60. yang Dandi itu tadi 30 sama dengan 30. 360. 160. Ya, Jadi area Andi jadi sisanya ya. sama dengan 360 dikurangi 270 sama dengan 90, Pak. 90. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat kelompoknya Rona dan Siti. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kalian kan sudah ya mengeksplor GeoGebra, menyelesaikan permasalahan awal. Nah, tadi dari kelompok lain coba ada yang mau ini enggak mengomentari penampilan kelompoknya Rona dan kelompoknya Siti. Mungkin ada yang berbeda atau ada yang mungkin dari mereka ada yang keliru. Silahkan. Ada enggak? Atau sudah sama? Sama, Pak. Ya, sama ya. Insya Allah berarti sudah pada bisa lah ya dalam mengeksplor dan menyelesaikan ini. Nah, sekarang Bapak akan memberikan LKPD. Silahkan ini Rona, Bapak minta tolong lagi untuk dibagikan ya LKPD-nya. Oke, siap, Pak. Ini untuk LKPD kelompok 1 ya, ini untuk kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Sudah terbagi semuanya ya? Ya, terima kasih Rona. Siti yang di belakang sudah kebagi belum? Sudah. Sudah, Sudah kelompok Siti? Oh iya, sudah. Sudah, Pak, sudah semuanya. Ya, silahkan didiskusikan dalam kelompok dan dikerjakan ya. Oke, sudah ya berdiskusinya ya. Ada kelompok yang ingin mempresentasikan? Boleh free memory? Ada kelompok yang ingin mempresentasikan? Ada, Pak. Kelompoknya. Ya, siapa? Saya lagi boleh. Boleh, Rona ya. Ya. Jadi untuk soal di LKPD itu yaitu ada sebuah petunjuk ya, yaitu ada hutan, sekolah, bukit, kemudian taman bermain, terus rumah sakit, masjid, kedai, dan juga pejabat pos ya dan hutan. Ya. Itu yaitu ada utara, timur laut, timur tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Untuk soal yang nomor 1, jika sudut antara pejabat pos dan hutan adalah 40 derajat dan sudut antara hutan dan bukit 70 derajat, tentukan sudut antara 70 derajat lebihnya dari sudut antara pejabat pos dan hutan.
Tentukan sudut antara bukit dan taman bermain. Ya. Iya, berarti untuk menjawabnya yaitu kita harus mengetahui dulu sudut antara pejabat pos dan hutan yaitu 40 derajat. Kemudian sudut antara hutan dan bukit itu kan 70 derajat lebih dari sudut antara pejabat pos dan hutan. Berarti 70 derajat ditambah 40 derajat. Maka sudut antara hutan dan bukit itu adalah 110 derajat. Betul. Nah, kita tuh akan mengerjakan sudut antara bukit dan taman bermain. Ya. Ya, jadi untuk mencarinya, yaitu kita cari saja dari sudut berpelurus gitu Pak, kalau kelompok saya. Jadi dari Ya, betul. 80 derajat, dikurangi 40 derajat dari pos dan hutan, kemudian dikurangi lagi hutan dan bukit 110 derajat. Jadi 180 derajat dikurangi 150 derajat. Maka hasilnya 30 derajat, Pak. Ya, bagus, luar biasa ya. Nomor yang lainnya boleh free memory, Rona? Ya, free memory Ya. saja, Pak. Terima kasih ya, tepuk tangan buat kelompoknya Rona. Oke, coba kelompoknya Abdul nih belum muncul tadi, yang bahan ajar belum, LKPD juga belum, tinggal kelompoknya Abdul. Bapak pengen kelompoknya Abdul sama buat Ita presentasi. sekelompok, Pak. Sama Ita sekelompok. Iya, Ita boleh, Pak. Oh iya, boleh, satu kelompok aja maju ke depan, silahkan. Ayo Ita, tuh kita maju. Ya, boleh free memory ya, nah Abdul ya. Ya. Iya, Pak. Boleh Ya, free memory, saya Pak. maju. Boleh. Presentasi dulu, tapi ya. Oh gitu. Iya. Oh iya. Iya, betul. Nomor Saya berapa, soal satu Pak? dan Maaf. Semuanya yang LKPD. Oh, gitu. Sebentar, Ya. Pak. Saya Nomor 1 dan 2 deh. Oh, ya udah Ya. boleh. Abdul dulu. Ya, kan jika sudut antara pejabat pos dan hutan adalah 40 dan sudut antara hutan dan bukit 70 lebihnya dari sudut antara pejabat pos dan hutan, tentukan sudut antara bukit dan taman bermain. Nah, berarti sudut bukit dan taman bermain itu ada bukit dan taman bermain ya. Itu bukit. Nah, segitu Pak hasilnya. Ya, bagus. Abdul, nomor 2. Jika sudut antara rumah sakit dan masjid adalah setengah dari sudut garis lurus, tentukan sudut antara rumah, sepertiga ya Pak. Dari sudut garis lurus, tentukan sudut antara rumah sakit dan taman bermain. Rumah sakit dan taman bermain 30 Pak. Ya, bagus. Silakan Ita sisanya. Ya, Pak. Nomor 3, jika sudut antara pejabat pos dan masjid membentuk sudut siku-siku dan sudut dari pejabat pos menuju sekolah sampai rumah sakit adalah 120 lebihnya, berarti itu ditambah 120 ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, tentukan sudut antara masjid dengan rumah sakit. Jadi segitu, Pak. Ya, bagus. Nomor 4, terakhir. Nomor 4, jika sudut antara pejabat pos dan hutan adalah 25 derajat dan sudut antara taman bermain dan bukit 2 kalinya, jadi 50 derajat ya Pak ya. Tentukan sudut antara rumah sakit dan kedai. Jadi segitu Pak. Ya, bagus. Terima kasih banyak buat kelompoknya. Terima kasih dan berikan plus tepuk tangan ya buat kelompoknya Abdul dan Ita. Oke. Nah, sekarang silakan untuk dikumpulkan ya bahan ajar dan LKPD-nya. Mau Bapak rekam di Google Form ini biar nilainya bisa masuk ya semuanya. Silakan untuk dikumpulkan lagi Rona. Gimana Pak? Dikumpulkan bahan ajar dan LKPD-nya. Baik. Silakan untuk semua kelompok ya, kumpulkan. Kelompok Siti yang di paling belakang. Sini kumpulin.
Iya, Rona ini bantuan dikit Kak lagi, Rona, dikit Rona mau lagi. dibantuin. Sok, bantuin ya. Itu Oh, soalnya yang belakang bantuin. susah. Aduh, yang Ayo, belakang tujuh susah Iya, siapa aku ini yang pukulin ke belakang? Wulan. pertama. Ya. Iya, Ya, ini Bapak Wulan udah cuman selesai. Ini cuman foto nanti di akhir dikembalikan lagi ke kalian buat belajar ya. Oke, baik, Pak. Ini Bapak untuk hasil LKPD-nya, Pak. Ya, terima kasih Rona. Ya. Oke. Nah, kan kalian sudah belajar ya tadi di bahan ajar, di LKPD gitu ya. Banyak. Nah, ini tadi coba kita rangkum ya. Bagaimana hubungan antara sudut berpelurus? Ada yang bisa jawab? Yang jika dijumlahkan itu hasilnya 180 bukan, Pak? Betul ya, betul yang itu ya. Kalau yang berpenyiku? Yang jumlahnya 90, Pak. 90, betul. Kalau satu lingkaran penuh? Jumlahnya 360. Pak. Ya, jago, pada jago. Kalau bertolak belakang? Sama. Yang besar sudutnya sama, Nah, Pak. ya, jadi sudutnya akan sama. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Jadi, Pak, coba ya, Pak. oh, boleh. Jadi besar sudut berpelurus itu adalah 180, besar sudut berpenyiku adalah 90. Ya, dan seterusnya gitu. Ya, terima kasih ya. Luar biasa nih kelas ini, sangat aktif ya dan cepat ini tangkapnya ya. Betul ya. Ini adalah hubungan antara sudut-sudut yang istimewa. Ada sudut berpelurus, berpenyiku, satu lingkaran penuh, dan bertolak belakang. Kalau berpelurus tadi jumlahnya pasti 180, berpenyiku jumlahnya pasti 90, satu lingkaran penuh 90 derajat, dan bertolak belakang, sudut-sudut yang bertolak belakang, itu akan membentuk besar sudut yang sama. Ya, tadi kalian udah belum menganalisis hubungan antar sudut berpelurus, berpenyiku, satu lingkaran penuh, dan bertolak belakang? Sudah, Tadi Pak. di pembelajaran udah belum? Sudah, Pak. Udah mengerti ya? Nah, berarti tujuan pembelajaran hari ini tercapai ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, materi selanjutnya nanti kalian akan belajar hubungan sudut ya yang dibentuk dari garis yang sejajar dipotong oleh garis transversal. Silahkan kalian cari di buku ya buat belajar materi pembelajaran hari esok. Lalu, nah ini tindak lanjutnya ya. Nanti setelah kalian belajar sudut itu, kalian tidak hanya menjadi pintar di kelas ya, tapi bisa mengaplikasikan sudut-sudut yang tadi itu di kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau kalian melihat Al-Quran yang tidak berjajar dengan baik, yang tidak lurus, bisa kalian luruskan. Kalau misalkan memang ada tiang-tiang yang tidak berpenyiku dengan tanah, kalian bisa siku-sikukan ya. Dan banyak hal lain yang bisa kalian tertibkan dan disiplinkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran hari ini, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Pak. Seru. Itu kita juga bisa belajar. bermain GeoGebra, Pak. Iya, Bisa bermain GeoGebra. Geser-geser. Oh, bisa bisa geser-geser. Geser garis. Masya Allah ya. Bisa buka IG juga, Pak. Alhamdulillah. Bisa buka IG. Tadi kan sama Bapak diblokir ya IG-nya sama ini TikTok. Iya, Pak. Iya tadi kok bisa ya? Pakai apa Abdul? Pakai VPN ya? Betul, Pak. Saya pakai Aduh. gitu. Pesan Bapak tadi dia biasa. fokus lagi ini ya. Stop. Aduh. Pantesan nggak presentasi ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting sekarang sudah bisa ya. Yang kedua,
Bagaimana pendapat kalian terkait GeoGebra tadi sebagai media yang digunakan hari ini? Bisa digunakan, Pak. Seru. Seru, Pak. Seru Tapi ya. kita bisa ngegeser-geser kayak gitu, Bapak. Iya. HP Jadi saya tapi apa jelek tadi? Pak ngelihat Pak. sudutnya. Ya, tapi HP HP-nya saya kentang, kentang nggak jadi apa-apa nge-lag, kan? Pak. Nggak apa-apa, jadi bisa melihat saya ya belum ke yang dibeli. lain. Iya, nanti dibeliin atau minta ke ini ke papi mami ya. Tapi bagaimana Abdul tadi? Seru, Pak. Jadi bisa tergambar, Pak. Sudutnya kayak gimana? Iya, ya, bisa kelihatan langsung ya. Betul. Oke. Ada saran nggak dari kamu, dari kalian buat pembelajaran selanjutnya kayak gimana? Sering-sering Pak pakai HP Aplikasi belajarnya. yang lain, Pak. Mau yang Pakai nambah-nambah aplikasi yang aplikasinya, lain. Pak. Sering-sering Ya. pakai aplikasi Bapak kalau ya. ya. Kalau misalkan tadi Wulan itu di kelompok saya pakai busur biasa, Pak. Nggak apa-apa. Pakai busur biasa nggak apa-apa ya. Di gambarnya. Kalau penasaran juga nggak Gak bisa, apa-apa. Rona. Kamu gak boleh gitu. Iya. Muka aib gitu, Teh. Nanti lagi kalau misalkan memang tidak bisa bilang ke Bapak ya, mungkin tadi sama Bapak tidak terlihat pas keliling ya, nggak apa-apa. Takut memang penasaran kalau manual seperti apa, nggak apa-apa ya. Lanjut saja. Oke. Terima kasih ya untuk hari ini. Kalian luar biasa. Semangat terus. Ini walaupun di pembelajaran terakhir kalian semangat. Habis ini kalian bisa pulang ya. Tapi sebelum itu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Nanti Pak bertemu Salman. lagi. Oke, luar biasa Pak Salman ya. Coba Pak Salman tujuan pembelajarannya ditampilkan. Tadi pendahuluannya lebih dari 10 menit ya. Saya hitung ya. Oke. Nggak ada masalah, lebihnya sedikit kok. Tujuan belajarannya. Tujuan. Ya. Nah, tujuan belajarannya ya menganalisis kan ya. Ini tidak terlalu operasional saya bilang kan ya. Padahal itu menentukan sudut kan gitu. Menentukan sudut ya. Iya. Jadi kan saya itu tadinya mau menentukan Pak, tapi di KD-nya itu menganalisis, nggak apa-apa, menganalisis dengan ke sudut. Berarti kalau menganalisis berarti lihat kalimat soalnya, berarti harus tapi tetap menentukan sudut. Nah, menentukannya itu dalam rangka menganalisis kan gitu, paham ya? Nah, jadi tadinya di KD gitu Pak. Iya, di KD kan menganalisis, di IPK menganalisis, nggak ada masalah gitu ya. Nah, kembangkan lagi secara operasional yang betul-betul apa sih? Karena pertanyaan juga kelihatannya menentukan sudut. Menentukan, betul. Itu tujuan kan gitu. Iya. Jadi menentukan sudut, tapi berarti soalnya soal yang analisis kan, yang menganalisis gitu kan. Ini kan pemecahan masalah ya, Pak. Betul, Pak. Sudah bagus pemecahan masalahnya gitu ya. Jadi hanya tujuan belajaran Bapak dan Ibu ya harus seperti itu. Jadi tujuannya apa? Oh, ternyata menggambarkan kan gitu ya. Gitu kalau aja. Tadi Pak, awalnya di soal walaupun menentukan tapi memang harus melihat gambarnya terus menentukan sudutnya itu apakah termasuk analisis Pak? Iya boleh itu menganalisis dulu sudut-sudutnya, menganalisis dulu gambarnya kan gitu ya. Bisa seperti begitu. Ini kan 3 titik ya Pak Salman ya. 3 titik. Nah, berarti LKPD-nya jangan yang kontekstual.
Oh, Konsepnya, langsung gitu. iya konsepnya saja gitu silakan kan gitu. Oh, jadi bahan ajar aja berarti apa ya? Di bahan ajar saja kan gitu. Justru kontekstualnya nanti kan ada di 4 titik kan gitu. Kan Oh, baik. di KD juga tidak dituntut harus kontekstual kan gitu ya. Karena ini Betul. modelnya PBL harus berbasis masalah kan gitu. Jadi masalahnya kontekstual, berarti di bahan ajar saja. Di tugas ini Tadinya di LKPD itu Pak karena menganalisis bahasanya, saya pikir harus menganalisis sesuatu nih. nggak apa-apa, gitu. nggak apa-apa dari gambar ya analisis kan sama saja kan itu. Oh ya. Kan dari gambar boleh kan gitu, dari itu boleh atau dari kata-kata juga gak ada masalah kan itu ya. Tapi tidak kontekstual kan itu ya. Ya. Bisa diketahui ininya garisnya sekian, bisa kan seperti begitu kan dimodifikasi gitu supaya jadi pemecahan, supaya jadi non rutin juga kita harus ada modifikasi kan gitu ya. Betul. dalam bentuk sudut. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau 3 titik itu di LKPD itu tidak perlu, bukan nggak boleh ya kontekstual, tapi menurut saya kan untuk LKPD dan tugas individu itu pemahaman konsep. Bagaimana memahami konsep? Kalau di bahan ajar itu menyampaikan konsep tapi melalui masalah kan itu ya. Itu kan bedanya kan itu ya. Nah, di ulangan harian jangan kontekstual gitu kan. Jangan kontekstual, langsung saja ke yang dibutuhkannya adalah si peserta didik itu adalah memahami konsep kan itu ya. Gitu secara keseluruhan sudah terinci Pak Salman ya gitu. Kalau menurut saya gitu hanya itu saja koreksinya, tujuan pembelajarannya kan gitu ya. Dan tujuan pembelajarannya harus dituliskan ABCD kan ya. Jadi pada saat menampilkan bahan ajar ya ABCD-nya harus muncul kan gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi bisa saja penomoran juga 3 titik berapa ini 3 titik berapa. Berarti nggak apa-apa muncul ya Pak ya? Nggak apa-apa muncul supaya tahu kan gitu. Oh, ini dari KD 3 titik sekian kan gitu ya. Iya. Maksudnya seperti begitu. Iya ya. Saya pikir kalau ke siswa nggak perlu gitu. Nggak apa-apa ya di ininya pada saat menyebutkan tidak perlu disebutkan nomornya, tapi pada saat di PPT ya dipunculkan saja gitu kan supaya tahu kan itu ya. Si anak tahu juga nggak ada masalah kan itu untuk penomorannya kan itu ya. ABCD-nya Bapak